Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan, nama saya Adam Zulfan, NIM 20510501002. Kali ini saya akan merangkum materi mengenai ekonomi terbuka 4 sektor. Jadi yang pertama tentang pengertian ekonomi terbuka, yaitu perekonomian terbuka ialah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Jadi perdagangannya seperti Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Cina, seperti itu. Selanjutnya mengenai konsekuensi dari perekonomian terbuka, yaitu dari segi ekonomi makro. Ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adapun pasar luar negeri yang mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya, khususnya pada konsekuensi penting yang menyangkut penyesalan perhatian 3 konsep, yaitu yang pertama permintaan agregat di pasar barang, yang kedua jumlah uang yang beredar dari pasar barang, dan yang ketiga harga barang tersebut atau jasa. Selanjutnya mengenai sirkulasi pendapatan perekonomian 4 sektor, yaitu pertama dari pemerintah, yang kedua perusahaan, yang ketiga rumah tangga, yang keempat yaitu institusi keuangan, yang kelima penanam modal, juga yang keenam dari luar negeri. Perekonomian terbuka juga dibagi dua, yaitu yang pertama perekonomian terbuka impor dan perekonomian terbuka ekspor. Yang pertama perekonomian terbuka impor, yaitu perekonomian terbuka merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri untuk keperluan atau dipasarkan di dalam negeri. Perekonomian impor juga terdapat manfaat kegiatan. Ada 3. Yang pertama, memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan setiap negara karena mengambil dari luar negeri. Yang kedua, memperoleh tenaga kerja modern. Yang ketiga, memperoleh bahan baku. Yang kedua perekonomian terbuka ekspor, yaitu barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara dan dijual di luar negara. Jika suatu negara membuka perdagangan internasional dan menjadi pengekspor suatu barang, maka produsen domestik barang tersebut akan diuntungkan dan konsumen domestik barang tersebut akan dirugikan. Ada juga perekonomian terbuka ekspor terdapat manfaat. Yang pertama yaitu memperluas pasar, yang kedua menambah devisa negara, dan yang ketiga memperluas lapangan kerja. Ada juga faktor penentu ekspor impor. Yang pertama faktor penentu ekspor. Yang pertama permintaan barang, yang kedua mutu atau kualitas dari barang tersebut, yang ketiga barang tersebut itu spesial. Selanjutnya mengenai faktor penentu impor. Faktor-faktor yang menemukan impor tidak berbeda dengan faktor yang menentukan ekspor dalam siklus perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka
pada sistem ekonomi Islam. Jadi dalam pandangan Islam, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenal perdagangan dan niaga, itu tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.